Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah. Disehatkan bersama keluarga, dimudahkan segala urusannya. Bagas waras selamat. Amin. Alhamdulillah, ini saya masih ada di makom yang Tunggul Wulung, Jeruk Legi. Ya, ini di dalam makom yang Tunggul Wulung. Juga salah satu dulunya itu ada sejarah di sini, perjalanan yang Tunggul Wulung hingga Cilacap menjadi Cilacap bercahaya. Kalau kita bicara cahaya itu kan dongeng dalam babakan Satrio Piningit, Bocah Angon, Ratu Adil. Dalam sistem Ratu Adil semuanya itu perjalanan cahaya. Tapi pada hakikatnya kita semua pada mempunyai nur, pada mempunyai cahaya di badan kita. Kita mempunyai nurullah. Tapi saya tidak bicara tentang babakan itu. Di sini saya masih selalu melihat sukma apa yang menjadi babakan perjalanan Satrio Agung Putra Batara Indra. Itu memang dalam babakan cahaya kewenangan jagat. Nah, itu kan memberi cahaya, sang penyerah. Kalau kita bicara SP itu kan sang penuntun, sang penyerah. Ya, banyak kalau kita bicara SP. Yang paling utama dalam perjalanan itu, semua teman-teman sedulur-sedulur yang masih selalu nyimak di perjalanan kami, di bimbingan kami, lalu diberi kesehatan. Berkesehatan, dimudahkan segala urusannya, bagas waras selamat, murah rezeki, yang paling utama rezeki sehat. Dalam babakan membukaning sempurnaning cahaya. Nah, kalau kita berjalan semuanya, insya Allah selalu akan mendapatkan alam-alam yang padang, alam terang. Misalkan di situ saat ini banyak perjalanan, mungkin dari ramalan atau apa yang di situ mungkin menceritakan ini bencana dan lain-lain. Kalau saya selalu berpikir yang positif. Kalau kita bicara bencana apapun, goyangan itu dari dulu sudah ada, itu wajar ya, karena alam itu juga sering saya sampaikan selalu menyeimbangkan alam itu sendiri, karena alam itu hidup, kita juga sebagai alam manusia juga hidup. Makanya kita suruh taling lan waspodo itu buat diri kita sendiri, mengurusi apa yang menjadi perjalanan diri kita sendiri, hingga dalam babakan Al-Mahdi adalah cahaya istana bulan bintang purnama, cahaya di atas cahaya, lalu berbudi pekerti yang adiluhung, yang bijaksana, yang welas asih, bisa memanusiakan manusia apapun itu dari golongan, apapun itu dari suku, ras atau agama. Itu cahaya. Karena kalau kita diciptakan sebagai manusia hidup di alam bumi ini, kita sebagai tamu di alam bumi ini, di situ kita sama-sama untuk saling menghargai. Karena pada hakikatnya manusia itu semua di bumi ini adalah tamu. Karena babakan Tunggul Wulung, yang Tunggul Wulung dan Cilacap itu kan lambangnya juga bumi.
Jadi kita kalau udah sadar dalam babakan itu, yang ada cuma berjalan, pasrah, semeleh, dan selalu usaha. Urusan apapun rezeki dalam babakan Ratu Adil kan identik dengan harta amanah, yang lain-lain itu yang namanya rezeki apapun kalau sudah menjadi pintane, jatahnya itu semua nanti kuasa Gusti Allah pasti akan dimudahkan dan diberikan, karena semua punya hak. Kita lahir di alam dunia atas kuasa Gusti Allah, pasti semua akan diberi pinto, bintang. Nanti harus didukke sekoporo dari porone dibagikan, itu semua akan adil dalam babakan Ratu Adil. Ini semakin ketat memang, dene kaya gabah diiteri. Ini kaya gabah diiteri semuanya. Dimunculkan semua para pejalan yang di situ amanah, ya, apa yang menjadi perjalanannya, kasepuhan para sepuh yang amanah, yang selalu bisa mengantarkan putra wayahnya apa yang menjadi laku makom jati dirinya. Dan buat para di situ ada harta, pelaku-pelaku harta amanah bisa ini mencarikan harta dan lain-lain, ya itu hati-hati. Itu hati-hati. Jadi semua kembalikan Gusti Allah. Para raja, para ratu yang kami tahu aja semua adalah kuasa Gusti Allah. Mau selatan, mau utara saat ini, itu semua atas perintah Gusti Allah. Kalau kita sebagai orang Jawa, apa namanya, budaya Sang Hyang Agung gitu. Mungkin tidak bisa panjang lebar. Insya Allah kita selalu berdoa yang terbaik. Alam ini juga insya Allah akan selalu padang, akan terang. Itu bisa lepas dari awan-awan hitam. Ntar ada yang bilang katanya itu awan hitam menutupi berapa itu. Ya kalau kita lihat mendung aja udah hitam awannya kok. Harus mau menutupi apa? Yaitu awan hitam itu yang menutupi di pikiran kita, di hati kita. Itu nggak usah melihat kita melek langit atau awan hitam, mau mendung mau hujan aja hitam itu. Nah di situ semua itu dukun apapun, sifat dajjal itu kan ada di diri kita itu, angkara murka itu. Makanya itu kita harus bisa memerangi sama jiwa angkara murka di diri kita. Itu juga bisa disebut perang akhir zaman. Tidak hanya manusia, alam semuanya, siluman, jin, yang lain-lain itu juga sama. Pada di situ apa? Menuju istana bulan bintang purnama, babakan istana Al-Mahdi. Tidak hanya manusia. Jadi inti dalam babakan perjalanan itu dengan saya ini, yaitu perjalanan apa yang disebut cahaya semakin dekat, semakin kebuka. Insya Allah semua alam ini juga akan baik-baik saja. Jika ada seri bencana seperti apa ya, yang wajar. Karena saya yakin buat para punggowo, buat para satria yang sejati, selalu berdoa yang terbaik. Tidak malah ingin dihancur-hancurkan seperti apa. Tidak. Ngaku rojo, ngaku satria piningit gitu, arah dihancurkan, tak delok seperti apa. Yang oposisi satria piningit itu, arah menghancurkan alam itu dajjal itu, seperti itu. Karena apa? Itu udah pusing, udah mumet, ora cair-cair hartane. Arah dihancurkan. Ya hancurkanlah angkara murka diri kita saja. Karena saya yakin buat para pejalan di situ, selalu berdoa yang terbaik, minta sama Gusti Allah agar semua dimudahkan. Misal ada bencana ya, itu dari dulu sudah ada, yang wajar semuanya. Karena kasihan jika ada bencana besar, nanti yang kasihan yang tidak bersalah.
bagi orang-orang yang mungkin awam. Tapi semuanya itu ya dikembalikan lagi semua atas kuasa Gusti Allah, bukan atas kuasa Satrio Piningit atau Ratu Adil. Itu hanya sistem, hanya konsep apa yang menjadi perjalanan di babagan itu. Satrio Piningit itu sudah sering saya sampaikan kayak seperti apa tuh perjalanan Satrio Piningit itu. Kalau Raja Agung, Ratu Agung itu udah beda lagi. Itu yang juga nanti hubungannya sama Dewi Dyah Pitaloka, juga sama Prabu Hayam Wuruk, itu yang akan jumeneng muncul di tanah Jawa ini. Insya Allah memang itu ada. Itu negara pun juga tahu, para dewan yang di negara pun juga tahu, juga mempunyai perjalanan. Itu. Insya Allah semua akan dimudahkan, dan sama-sama berdoa yang terbaik. Kita selalu yang optimis ya, buat kemajuan semua Puspitaning Seko Ajining Diri, Nusantara benar-benar bersatu, benar-benar sejatining merdeka. Yang paling utama adalah memerdekakan diri kita sendiri sama keluarga. Ingin bertemu Ratu Adil, yang paling utama adalah bisa mengadili diri kita sendiri. Itu disitu bisa bertemu dengan Ratu Adil. Kita ingin bertemu sama Ratu Adil, belum bisa untuk mengadili diri kita sendiri, tidak akan pernah bertemu Ratu Adil. Itu buat perjalanan kita sebagai semua titah yang diperjalankan, karena semua hakikatnya akan kembali ke diri kita sendiri. Perjalanan apapun yang bisa menyelesaikan juga diri kita sendiri, tidak siapa-siapa. Mungkin para sepuh semuanya hanya menuntun, selalu memberi pencerahan, dan kita semua akan sampai tujuan hidayah dalam babagan perjalanan itu. Mungkin cukup ini. Minta maaf jika banyak salah tutur kata kami. Semoga buat teman-teman selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.